Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matihil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Mance Bica pemirsa Pal TV dimanapun berada? Seneng nian hari ini aku Mance Sabta bisa nyapa, bisa ngawani kembali Mance Bica pemirsa Pal TV dimanapun berada. Tentunya dalam program yang selalu kita nanti ke, program yang selalu kita tunggu-tunggu. Karena program ini bisa ngasih kita wawasan, bisa ngasih kita pengetahuan yang banyak mengenai agama Islam. Yaitu program Cawisan, Ceramah, dan Tausiah Agama Islam. Edisi hari ini Jumat 24 Januari 2025, bertepatan dengan 24 Rajab 1446 Hijriah. Nah, Mang Bica, Mirsa Pal TV, tidak terasa kita lah sudah di Jumat terakhir ini di bulan Rajab. Artinya kita semakin dekat dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita galau-galau bisa kembali menikmati nikmatnya bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Manca Bica pemirsa Pal TV dimanapun berada, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya solat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan solat artinya ia menegakkan agama. Namun sebaliknya apabila ia meninggalkan solat artinya ia meruntuhkan agama. Nah, ini selaras dengan pembahasan kita hari ini, yaitu yuk sholat agar dapat nikmat. Nah, seperti apa kakek? Bakal kita bahas. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini di studio Pal TV. Guru kita, narasumber kita hari ini, Al-Ustadz Haji Muhammad Iing Solihin Esos IMSI. Baik pemirsa, payo sama-sama kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Sehat, mantap. Alhamdulillah. Tadi lancar Ustadz perjalanan? Allah mudahkan, lancar. Memang kalau kita punya niat yang baik, punya niat yang bagus untuk berbagi ilmu, insya Allah selalu dimudahkan oleh Allah Ustadz ya, benar Ustadz? Insya Allah. Luar biasa. Nah Ustadz, jadi hari ini kita membahas mengenai yuk sholat agar dapat nikmat. Ini sholat seperti apa dan nikmat seperti apa nih Ustadz? Oke, bakal kita bahas Mang Bica pemirsa Pal TV di mana berada selama 60 menit ke depan. Dan juga kami himbau bagi pemirsa Pal TV yang ingin bertanya dengan Pak Ustadz, kami aturi di 0711 380022, di 0711 380022. Baik itu seputaran tema ataupun di luar tema juga boleh Ustadz ya. Betul. Kami aturi. Dan Mang Bica pemirsa Pal TV, payo sama-sama kita simak, kita dengar ke tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Haji Muhammad Iing Solihin Esos MSI. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat sairu amali, fa in fasadat sairu amali. Hadirin Mang Cek Bicek Sepelembang Anget dan juga Mang Cek Sabta yang bersama kami. Alhamdulillah, pertama dan paling utama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah pada kita semua, tentunya begitu banyak. Ya, termasuk nikmatnya kita bisa beribadah salat. Dan mudah-mudahan semakin kita bersyukur atas nikmat Allah, nikmat-nikmat yang lain akan senantiasa Allah tambah. Kemudian tidak lupa salawat dan salam mari kita sampaikan kepada qudwah kita, contoh teladan kita, teladan baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah pada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan juga pada pengikutnya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV Sepelembang Anget dan juga Mang Cek Sabta yang mudah-mudahan semua kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait peristiwa besar terutama di bulan Rajab ini. Para ulama sebagian besar mengatakan terjadi di bulan Rajab, di mana Rasulullah SAW saat itu diawali dengan peristiwa yang sangat menyedihkan dengan meninggalnya paman beliau Abu Thalib, kemudian disusul dengan istri beliau yang tercinta yaitu Sayyidah Siti Khadijah ya, radhiyallahu anha meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Rasulullah SAW
dengan peristiwa yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yaitu Isra wal Mi'raj, di mana tergambar di dalam surah Al-Isra ayat ke-1 di dalam surat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Peristiwa ini subhanallah diperjelas lagi dengan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW saat itu dihijrahkan, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Arab Saudi saat ini ke Masjidil Aqsa saat ini di Palestina. Dan subhanallah dalam satu malam. Dan bukan hanya itu, dari Masjidil Aqsa Rasulullah SAW naik ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit ke-5, 6, 7, bahkan terus ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur. Bahkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan subhanallah mendapatkan perintah, yaitu perintah yang sangat luar biasa, yaitu perintah salat 50 waktu. Luar biasa. Pertama, salat 50 waktu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah SAW turun lagi ke langit, dan sebelum turun ke bumi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, dan singkat cerita Rasulullah SAW diminta untuk keringanan agar jangan sampai sholatnya menjadi 50, dikurangi, khawatir kita umatnya tidak kuat, sehingga Rasulullah SAW naik lagi ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala minta keringanan, dan subhanallah dari 50 turun 40, 30 dan sampai akhirnya turun menjadi 5 waktu saja. Dan itu pun Nabi Musa alaihissalam memberikan nasihat agar minta diringankan lagi. Subhanallah. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan, aku malu kepada Tuhanku. Sehingga biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, saat itu diwajibkan ya, salat 5 waktu setelah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, hadirin pemirsa PAL TV, Mang Cek Bicek, Palembang Anget dan juga Mang Cek Sabta, tentunya terkait sholat ini sudah sangat luar biasa. Tadi kita awali dengan judul yuk sholat, mudah-mudahan kita mendapat nikmat. Dan sesungguhnya nikmat Allah sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kamu, dalam hal ini Nabi Muhammad dan juga termasuk kita di dalamnya. Dan fasholli li rabbika. Oleh karena itu sholatlah untuk Tuhanmu. Maka Mang Cek Bicek, Palembang Anget dan juga pemirsa PAL TV di mana saja berada, Mang Cek Sabta, tentunya sholat adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam hadis Rasul sampaikan, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti di akhirat, di hari kiamat, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Maka ketika sholat kita baik, insya Allah amalan yang lainnya mudah-mudahan akan menjadi baik. Dan sebaliknya, ketika sholat kita buruk, dalam artian pengertian buruk ini bisa jadi lalai, ya, tidak sholat, sholatnya bolong-bolong. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat, tapi ternyata sholatnya hanya sekedar mengerjakan saja, bukan mendirikan sholat. Ini pun tentunya menjadi catatan tersendiri buat kita semua. Maka yuk kita berusaha dalam momentum di bulan Rajab ini, sekaligus kita mengevaluasi diri kita, menjadikan sholat sebagai nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran dikatakan, wala dzikrallahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat, adalah perkara yang besar, adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Apalagi momentumnya tepat di bulan Rajab ini. Mari kita sama-sama introspeksi diri kita yang sekali lagi sholatnya masih bolong-bolong, bahkan ada yang tidak sholat sama sekali. Yuk kita berusaha untuk sholat. Yuk kita berusaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Dan kalau sudah sholat kita berusaha 5 waktu, mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Berusaha sholat kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan juga berusaha sholat kita bukan hanya sekedar mendirikan sholat. Karena di dalam Quran subhanallah, perintahnya bukan i'malus sholah, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Setelah sholat selesai, nak maling, nak ngatui wong, bebas. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Quran, ya, dengan kata-kata aqimis sholah, dirikan sholat.
Dengan kata lain, selain kita sholat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sholu kama ra'aitumuni usolli, kita juga berusaha sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua bisa terus berusaha memperbaiki sholat, ya, kualitas sholat kita, sehingga sholat kita betul-betul yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, terutama sholat yang insya Allah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat yang membawa manfaat buat kita semua, yang menjadikan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai awalan, insya Allah nanti kita akan terus menyampaikan terkait kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat sholat, agar betul-betul ya sholat ini meresap ya, menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh kita semua, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sholat merupakan kebutuhan. Kalau kita tidak sholat sangat-sangat rugi. Kalau kita tidak sholat sangat-sangat susah. Kalau kita tidak sholat pastilah kita akan binasa. Maka hadirin pemirsa PAL TV di mana saja berada, Mang Cek Bicek, Sepele Mang Anget dan juga Mang Cek Sabta, ya, terus berusaha untuk yuk kita sama-sama memperbaiki sholat kita semuanya. Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Jadi kejadian peristiwa yang ada di Isra Mi'raj ini, apalagi sekarang ini kita dalam suasana Isra Mi'raj Ustaz ya. Artinya perintah sholat ini pertama kali itu pada peristiwa Isra Mi'raj. Dan pertama kali itu luar biasa Ustaz ya, 50 rakaat. 50 waktu Ustaz. Betul. Kita sekarang nih 5 waktu lagi berat, banyak yang meninggalkan. Betul. Makanya Masya Allah ya, di dalam Quran Mang Cek Bicek, Sepele Mang Anget dan juga pemirsa PAL TV ya, banyak dikatakan di dalam Quran orang yang melalaikan sholat. Ya, di antaranya nanti di hari kiamat ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma salakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Ternyata penduduk neraka dengan jujur menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu di dunia diajak, dipanggil, diseru untuk sholat, kami tidak galak, kami enggan, kami enggak mau. Bahkan kita banyak ya yang terjadi, Masya Allah, di tengah-tengah masyarakat kita, yuk kita sholat, salam ke bayi. Yuk kita sholat, yuk kaget, ya. Kagetnya tidak tahu kapan. Makanya mari kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki sholat-sholat kita, termasuk yang sama sekali belum pernah sholat, ya. Ada yang sholat tahunan, gitu ya, setahun sekali. Ya. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, ya. Ada yang sholat mingguan, ya, pekanan, yang kayak tadi Jumatan baik, itu masih agak lumayan. Ada yang ya, sangat parah tadi, ya, sama sekali tidak sholat. Maka yuk kita berusaha, terutama yang wajib, yang 5 waktu. Yang sewajarnya 50 waktu kita diwajibkan. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW sudah minta keringanan agar sholat, terutama yang 5 waktu ini, yang diwajibkan kepada kita semua seorang muslim, ya, yang beriman tentunya, berusaha untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, ini yang utama. Syukur kalau subhanallah sudah istiqomah ya, melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, kemudian ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah ketika kita betul-betul melaksanakan ya, sholat dengan sebenarnya, kita sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan Ustaz. Insyaallah. Dan kaget juga amalan yang pertama kali dihisap itu sholat. Betul. Apabila sholatnya bagus, maka insya Allah yang lain juga bagus. Betul. Nah sebaliknya tadi yang disampaikan oleh Ustadz, apabila sholatnya buruk, maka buruk kemungkinan juga buruk juga yang lain. Betul, begitu spesialnya. Betul. Keutamaan dari sholat ini Ustadz. Artinya kita sama-sama Mang Cek Bicek Mirsa PAL TV di mana berada, sama-sama saling ingat ke Ustadz ya. Baik itu sholat 5 waktu, sholat mingguan tadi juga, sholat tahunan juga, kita sama-sama saling mengingat ke, agar kita amal kita menjadi amalan yang bisa kita bawa ke akhirat nanti Ustadz. Amin. Luar biasa. Ini kita masih dalam suasana Isra Mi'raj ini Ustadz. Mungkin ada lebih rincinya Ustadz. Ini bagi Mang Cek Bicek Mirsa PAL TV, mana Ustadz, pada waktu itu perintah sholat itu diberikan oleh Allah itu kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada umatnya pada waktu Isra Mi'raj Ustadz. Mang Cek Bicek, Sepele Mang Anget dan juga pemirsa PAL TV, Mang Cek Sabta, yang jelas kita tahu ya, para ulama sering memberikan semacam kiasan ya. Ketika sesuatu yang bersifat tidak terlalu penting ya, misal anggaplah seorang bos atau pejabat ya, menyuruh sesuatu, memerintahkan sesuatu, maka sesungguhnya tidak perlu ya orangnya harus dipanggil, ya cukup dengan mengirimkan surat
atau saat ini lebih hebat lagi bisa pakai SMS, telepon gitu ya. Karena itu perintah biasa. Namun ketika ada perintah yang istimewa, ada hal yang betul-betul penting, maka biasanya bos atau pejabat tidak cukup menelepon, tidak cukup untuk memberi kabar melalui perantara. Maka harus dipanggil orangnya dan betul-betul diajak ya. Kalau misalnya bos itu di satu tempat, maka harus ikut ke tempat bos sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh bos atau pejabat tersebut. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, kata para ulama, perintah yang lainnya, perintah puasa cukup diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nanti sebentar kita puasa. Maka Allah memerintahkan dalam Quran ya, surat melalui malaikat Jibril langsung ya. Kemudian perintah zakat juga, perintah haji juga cukup diturunkan ayat ya, bahkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Namun tidak dengan sholat, karena sholat adalah peristiwa yang besar, karena sholat adalah perintah yang luar biasa istimewa, maka tidak cukup dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, tapi juga sekaligus dipanggil ya orang yang mendapatkan amanat, yaitu Nabi Allah ya, Nabi Muhammad SAW, untuk mendapatkan perintah sholat, dipanggil langsung ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa yang sangat besar tadi, peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu malam itu pun tadi terkait keimanan, subhanallah ya. Jadi, pada suatu malam terjadi Rasulullah SAW Isra ya, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang saat itu ya, mohon maaf, jangankan orang yang kafir, orang beriman pun ragu saat itu. Kenapa? Karena dalam satu malam Rasulullah SAW Isra ya, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Aqsa. Dalam satu malam saja. Bukan hanya itu, naik ke langit, langit 1, langit 2, langit sampai langit ke-7, bahkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, turun lagi ke bumi dalam jangka satu malam. Sehingga ketika pagi-paginya Rasul menceritakan ya, kepada seluruh ya, sahabat, bahkan seluruh orang-orang kafir Quraisy saat itu ya, dengan yakin Rasul menyampaikan setelah terjadi semalam Isra Mi'raj, aku diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata apa jawab kafir Quraisy? Mereka mengatakan Muhammad kadzib, dusta, Muhammad majnun, gila dan lain sebagainya ya. Karena apa? Karena tidak mungkin. Dulu kendaraan yang paling cepat adalah onta dan kuda. Ya, sehingga para ulama mengatakan saat itu di zaman Rasul, orang dari Masjidil Haram ya, Mekah yang saat ini ke Aqsa Palestina itu ditempuh 2 bulan dengan kendaraan yang terbaik. Nah, ini hanya dalam satu malam. Maka jelas ya, tidak ada yang percaya saat itu. Masya Allah. Luar biasa Ustaz, karena memang kalau secara logika memang mustahil Ustaz. Betul. Tapi bagi Allah ada kata yang mustahil Ustaz. Betul. Termasuk tadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menemui Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan informasi mengenai perintah sholat tadi. Nah, Macam Becek, Ustadz, kita jeda dulu, kita tahan dulu. Agak bakal kita lanjut lagi di segmen 2 Macam Becek Mirsa Pal TV. Jangan kemana-mana, jangan beranjak dulu, karena kita bakal lanjut lagi semakin menarik pembahasan kita hari ini. Tetap di Cawisan, hanya di Pal TV. Baik, pemirsa Pal TV, masih bersama kami, Mance Sabta, dan juga narasumber kita hari ini Ustadz Haji Muhammad Iing Solihin SOS MSI. Dalam tema kita hari ini, yuk sholat mudah-mudahan dapat nikmat. Luar biasa Ustadz, tadi sudah Ustadz papar sudah Ustadz jelas mengenai peristiwa Isra Mi'raj yang dimana di dalamnya itu ada perintah sholat Ustadz ya. Dan luar biasa Ustadz, artinya sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustadz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mance Becek Mirsa Pal TV di mana berada, bahwasanya sholat ini adalah amalan utama yang bakal dihisap. Page. Nah, mudah-mudahan dengan sholat kita bagus, dengan sholat kita yang baik, mudah-mudahan amal kita yang lain juga baik. Dan Ustadz, ini kita berbicara mengenai sholat dan nikmat. Ini nikmat seperti apa Ustadz dalam sholat? Baik. Mang Cek Becek sekalian banget, dan juga Mang Cek Sabta terkait judul kita, tema kita ya. Sholatlah kalian agar kita dapat nikmat. Ayo kita sholat agar kita dapat nikmat. Sesungguhnya pertama bisa jadi ya, di antara kita pengennya kalau bisa ketika kita sholat kita itu dapat nikmat. Ya, ketika kita sholat
kita dapat nikmat yang banyak. Itu mungkin bisa jadi ini perkiraan dari kita semua pengennya ya. Padahal sesungguhnya ketika kita bisa sholat itu adalah merupakan nikmat terbesar. Ya, berapa banyak orang yang naudzubillah min dzalik dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sholat ya. Dia mau sholat tapi tidak bisa sholat karena bisa jadi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita ketika kita bisa sholat. Hanya saja sekarang kita berusaha ya, mengutamakan mengutamakan bagaimana kita memperbaiki kualitas sholat kita. Yang pertama, yang jelas sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau Rasulullah SAW Isra Mi'raj, maka sesungguhnya kata para ulama, sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. As-sholatu mi'rajatul mu'minin. Jadi sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Bagaimana bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan sesungguhnya seorang hamba itu yang paling dekat dengan Allah ketika sujud. Dan sujud terutama sujud dalam sholat. Maka kalau kita ingin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita berusaha untuk ya sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa sih manusia yang tidak punya masalah gitu ya? Maka sebaik-baik kita mengadu adalah mengadu kepada Allah. Dan ngadu yang paling utama adalah dengan sholat. Perintahnya pun jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Di surah Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang beriman, ya, jadikan sabar dengan sholat sebagai penolong. Nah, jadi pemirsa PAL TV di mana saja berada, kita yakin kita banyak masalah dan sesungguhnya masalah yang kita hadapi ini tidak akan bisa selesai kecuali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Dan salah satu cara agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana kita meminta kepada Allah dengan sholat. Ya, jadikan sholat ya, sebagai penolong kita berusaha untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat-sholat kita. Kemudian bahkan Rasulullah SAW ya, menyampaikan, aku ini sungguh ya senantiasa mendapatkan kegembiraan, ya, kesenangan ketika aku sholat. Ya, ketika apapun masalah Rasul, senantiasa sholat. Ado senang Rasul sholat, ado kesusahan Rasul sholat. Nah kita ini fenomena masyarakat kita kebalikan ya. Ado yang kadang-kadang dinyuk senang, ya, dia lupa sholat. Ya. Susah baru sholat. Atau sebaliknya. Kadang-kadang susah baru sholat, baru ke masjid, ya, baru beribadah. Giliran senang, lupa. Nah, kita kalau bisa, ya, para pemirsa sekalian dan juga Bang Cek Sabta, susah senang, kita senantiasa sholat. Karena sholat adalah merupakan kewajiban. Oke lah, saya katakan tadi, pertama, tidak apa-apa, ya, kita dipaksakan. Bahkan, kalau Rasul menyarankan ya untuk mendidik anak, ajarilah anak itu 7 tahun untuk sholat. 10 tahun tidak sholat, pukul. Nah, sholatnya awal bisa jadi dipaksa, ya, bisa jadi disuruh, ya. Tapi berikutnya lama-kelamaan ketika sholat sudah menjadi cahaya, sudah menjadi darah daging kita, ya sholat adalah merupakan kebutuhan. Kalau kita tidak sholat, rasanya gelisah. Kalau kita tidak sholat, rasanya susah. Kalau kita tidak sholat, rasanya menderita. Nah, tentunya ini yang tidak ingin ya, terjadi pada diri kita. Ya, kita ingin dengan sholat mendapatkan nikmat. Nah, ini wajar, jadi saya katakan tadi, ayo kita sholat agar kita senantiasa mendapatkan nikmat. Dan kalau kita melaksanakan sholat juga kita bakal dapat nikmat tadi yang salah satunya menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Betul. Ketika kita ada masalah mungkin, ketika kita ada hal-hal yang mungkin membuat kita gundah gulana, sholat. Betul. Mudah-mudahan hati kita tenang, pikiran kita tenang, jiwa kita tenang juga, Ustaz. Betul. Luar biasa. Dan Ustaz tadi juga sudah Ustaz sampai ke bahwa sholat ini merupakan salah satu hal yang penting Ustaz dalam kehidupan kita, dalam ajaran agama Islam. Dan cak mana Ustaz cara kita tahu bahwa sholat kita tuh sudah khusyuk Ustaz? Karena kan terkadang kita ini sudah berusaha khusyuk, tetapi ada be Ustaz pikiran-pikiran nih, kita bawa motor ke masjid, mana lah kunci motor tadi? Betul. Cak mana lah Ustaz kira-kira untuk mendapat kehusyuk itu. Memang Cek Sabta yang jelas ya terkait masalah khusyuk ini pun ya subhanallah para ulama dalam hal ini ya, berbeda pendapat ya dalam mengkategorikan khusyuk. Dan kita berusaha untuk sholat bagaimana kita bisa khusyuk. Nah yang paling mudah sebenarnya ada seseorang yang bertanya kepada ustadznya, Ustadz, aku ini ngapalah kalau sholat pikiran aku ini kemana-mana. Kata ustadz tadi bagus. Loh kok bagus kan sholat harus khusyuk? Bagus ini. Sholat itu pikiran kemana-mana masih bagus.
daripada uangnya yang kemana-mana tidak sholat. Nah ini yang pertama ya. Jadi yang paling pertama ya khusyuk itu sesungguhnya kita berusaha untuk menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Jadi yang penting kita sholat. Nah, adapun para ulama dalam hal ini membagi tentang terkait khusyuk. Yang pertama berusaha tahu kondisi, mengkondisikan. Jadi ketika kita sholat contohnya maghrib ya, maghrib 6:05 ya, maka usahakan 6 tepat atau kurang dari 5 menit dari jam 6 itu kita harus siap-siap. Sudah berwudu, sudah dalam posisi siap untuk sholat. Nah, ini dinamakan khusyuk, mengkondisikan. Ini yang pertama, yang paling ringan. Yang kedua, yang dikatakan sholat khusyuk ini berusaha apa yang kita baca, kita pahami. Apa yang kita baca, kita pahami. Ya, dari mulai niatnya, kemudian sampai ke salam, itu usahakan. Makanya kita tahu arti sehingga kita menjadikan diri kita khusyuk. Tidak ingat ke yang lain. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, ini juga ada yang mengatakan para ulama yang disebut dengan khusyuk itu menjadikan sholat kita ketika takbiratul ihram. Ini pada umumnya. Jadi ketika takbiratul ihram yang pertama kali, ya lisan kita mengucap takbir, Allahu Akbar, ya hati kita berniat, ya kemudian tangan kita bergerak. Makanya disebut dengan al-iman, iqrarun bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalun bil arkan. Nah inilah khusyuknya orang awam, ya termasuk kita lah intinya. Yang penting di awal waktu sholat itu baca khusyuk, alhamdulillah itu sudah utama gitu ya. Nah adapun setelahnya kadang ingat dan lain-lain, nah ini bisa jadi kita terus tarik. Maka kalau dari para ulama mengatakan ketika kita ingat misalnya makanan, ingat nikmat dari Allah. Kita ingat misalnya dompet, ingat rezeki atau karunia dari Allah. Kaitkan terus kepada Allah Subhanahu. Itu cara agar bisa khusyuk. Dan masih banyak lagi cara-cara yang lain yang tentunya sekali lagi yang diutamakan ya khusyuk itu bagus. Tapi bagaimana kita bisa khusyuk tapi kalau kita tidak sholat. Makanya usahakan sholat dulu terus. Dilatih sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, kita berusaha perbaiki bacaan kita, gerakan kita sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang terpenting jangan sampai tinggal sholat yang 5 waktu. Nah itu. Makanya usahakan yang laki-laki berjamaah. Ini juga menambah khusyukan. Jadi kata para ulama agar kita bisa khusyuk, sholatnya barengan, berjamaah. Gitu. Karena apa? Ketika kita berjamaah, insya Allah ya itu akan menguatkan kehusuan karena sama-sama. Tapi kalau dewean, apalagi di rumah itu kan, apalagi ada TV, gitu ya. Begitu sholat, ya, macam-macam, suara TV, suara anak dan lain sebagainya. Ini jelas akan mengurangi kehusuan. Gitu. Luar biasa. Nah itu Manca Becek bersama Pal TV di Manun berada. Jadi beberapa kunci kita biar bisa khusyuk itu mengkondisikan sholat. Jadi sholatnya 6:10, kita sudah siap jam 6 Ustaz ya? Betul. Kita sudah siap-siap ambil wudu, kita sudah pergi ke masjid. Mudah-mudahan dengan kita mengkondisikan sholat tersebut, kita bisa khusyuk. Dan juga ini Ustaz yang paling penting tadi Ustaz sampaikan bahwa kita harus paham dengan apa yang kita baca, Ustaz, apa yang kita lakukan pada waktu sholat. Mudah-mudahan itu juga bisa menguatkan kita dalam khusyuk kita sholat. Jadi kalau kita keinget makanan, keinget kunci motor, kita kaitkan dengan Allah, Ustaz, biar kita dapat khusyuk tadi. Ini pendapat ulama tadi, makanya agar kita bisa khusyuk, setiap kita sholat pastilah ingat sesuatu. Karena ada pernah terjadi di zaman Rasul ya, bahkan kata Rasulullah SAW, kalau tidak salah menyuruh sahabat Ali ya, wahai Ali, kalau kau bisa khusyuk, kau akan saya beri hadiah, ya, kain. Dalam riwayat demikian. Begitu sholat, Ali akhirnya sholat, ya, tahu-tahu di dalam sholat ya Rasul menyampaikan ya, si Ali kan lagi di sholat, lagi sholat ya, Rasul mengatakan kira-kira nanti kainnya warna apa ya, demikian. Sampai akhirnya begitu selesai salam langsung mengatakan warna merah atau warna, berarti kata Rasul kalau ini tidak khusyuk ngikiri warna gitu ya. Nah ini dalam satu kisah. Di kisah lain subhanallah ya, kami pernah mendapatkan dalam peristiwa perang di zaman Rasul juga ya, ada sahabat yang terpanah, ya, tertusuk oleh panah, ya, terpanah oleh musuh. Dan ketika mau dicabut, panah itu ngerasa sakit sekali di badan dia. Jadi sakit dan dia tidak bisa menahan rasa sakitnya karena dia dipanah tadi, terpanah. Namun dia bilang, coba cabut ketika saya sedang sholat. Maka akhirnya dia sholat, ya, 2 rakaat. Ketika sholat, dicabut panah tersebut. Dan selesai sholat ditanya, sudah dicabut belum? Itu begitu khusyuknya, begitu khusyuknya sampai-sampai panah tadi dicabut tidak
tidak terasa. Nah ini kata para ulama juga dijawab, bukan karena udah sakit, tapi kenikmatan sholat yang dia rasakan melebihi, ya, lebih banyak nikmat sholat itu dibandingkan sakitnya rasa ketika dicabut. Nah, makanya kita ini Bang C. Sabta dan juga pemirsa TV, ketika kita sholatnya khusyuk, subhanallah, kenikmatan Allah itu sangat besar. Bahkan kata para ulama, sesungguhnya ketika kita tahu nikmat sholat itu begitu besar, kalah dengan nikmat-nikmat yang lain. Kalah, termasuk diumpamakan oleh para ulama tersebut, kalau kita kehilangan anak gitu ya, tahu-tahu anak tersebut kita temui, berarti senang bukan main. Atau kita kehilangan barang, tahu-tahu barang tersebut kita temui, senang bukan main. Ya. Tapi nikmat sholat itu lebih nikmat lagi. Kenapa? Karena kita berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bercakap-cakap dengan Allah. Tadi setiap masalah apapun, ya, kita langsung ngadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kata para ulama, ketika kita mencintai seseorang, bercakap-cakap dengan seseorang yang kita cintai, nikmatnya bukan main. Waktu tidak terasa. Tidak terasa. Habis itu tidak terasa. Tahu-tahu udah jam sekian. Ya, karena apa? Karena kita ngobrol dengan yang kita cintai. Nah, apalagi yang kita cintai adalah zat yang menciptakan kita. Wajar kalau ya Rasul sholat sampai kakinya bengkak gitu. Nikmatnya. Bahkan sekelas sahabat pun tidak bisa meloi panjangnya rakaat Rasul karena nikmatnya sholat. Nah, kita ini ina atau ina masih panjang ya. Bahkan kaget tarawih ini ada yang viral kan, yang ternyata 23 rakaat itu hanya 5 menit gitu ya, tidak sampai 5 menit. 5 menit ya, begitu kilatnya. Ya naudzubillah min dzalik. Tentunya ini sekali lagi yang harus kita perbaiki. Ya, gerakannya, bacaannya harus sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya kualitas sholat ya, penghayatannya, kehusuannya juga harus kita kuatkan. Dan bukan hanya itu, yang paling utama tadi yang saya katakan di awal, ternyata sholat itu yang utama bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan, tapi juga bagaimana sholat bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena perintahnya bukan ikmalu sholah, bukan dirikan sholat. Karena kalau kita dirikan sholat, sudah sholat terserah. Nak maling sendal bisa, gitu. Nak ngatoi wong jadi gitu kan. Tapi perintahnya aqimis sholat, dirikan sholat. Dalam artian setelah sholat, ya, dalam gerakan dan bacaan kita sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan inti dari sholat kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah ya, perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi subhanallah, ya, begitu luar biasanya sholat. Sholat itu bisa jadi benteng. Bisa jadi benteng. Bahkan kata para ulama, sholat itu ibarat induk atau kepalanya ibadah. Jadi kalau uang, pernah lihat orang yang tidak punya tangan masih hidup? Banyak ya? Banyak. Orang yang tidak punya kaki masih hidup? Ada. Banyak. Tapi kalau ada tidak uang yang tidak punya kepala masih hidup? Tak hati ya. Kalaupun ada kita lari duluan. Nah, begitulah orang yang sholat. Sholat sesungguhnya dia punya kepala. Tapi ketika dia tidak sholat, hakikatnya dia punya kepala. Na'udzubillah, mengerikan intinya begitu. Kemudian selanjutnya yang kedua, sholat juga ibarat rem. Tadi ayatnya jelas ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, ketika kita sholat dengan benar-benar aqimi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kata para ulama, sholat ini ibarat rem. Sabta, nanti saya ajak jalan-jalan, mau? Mau. Pakai mobil bagus, mau? Galak, mau, tapi tak katik rem. Galak. Ngeblong masih bahaya. Nah, begitu orang tidak punya sholat, tidak ada sholat. Ibaratnya tidak punya rem. Sehingga dia bahaya. Dia bisa menerobos, bisa mencelakai dirinya dan mencelakai orang lain. Nah, ketika kita sholat, maka kita punya benteng, punya rem agar kita betul-betul ya bisa ya menjadikan diri kita selalu dalam perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Itu. Jadi macam bicara Misapal TV di Manung Barado, jika kita ingin terjauh dari perbuatan keji dan munkar, ya, maka kita sholat. Sholat, benar. Kita sholat, yang tadi kita bahas tentang khusyuk. Kalau tidak sholat, tidak dapat kita khusyuknya, tidak bisa merasakan tentang khusyuk itu. Jadi yang paling utama dari tema kita hari ini sholat, Ustaz. Biar kita bisa dapat kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking banyaknya nikmat Allah itu, Ustaz, sehingga di dalam Al-Quran itu kan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila dihitung nikmat Allah maka tidak akan bisa. Nah, Ustaz, kita terjeda lagi, Ustaz. Ini bakal ada yang nak lewat. Siap. Kita bakal lanjut lagi di segmen ketiga.
Jangan kemana-mana, Manca Bijak Bersapal TV tetap di Cawisan. Alhamdulillah, Manca Bijak pemirsa Pal TV dimanapun berada, masih lagi bersama kami di program Cawisan. Tema hari ini, yuk sholat agar dapat nikmat. Nah, tadi sudah jelaskan oleh Ustadz kita, guru kita, bahwasanya untuk mendapatkan nikmat itu sendiri, sholat. Kuncinya harus sholat. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa sholat ini dapat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar, Ustadz. Betul. Nah, Ustadz, tapi kadang kita sholat bisa menjauhkan perbuatan keji dan munkar. Nah, cuman kadang kita galak di masjid, Ustaz. Apalagi kita, ini kan dekat lagi tarawih, Ustaz. Ya. Nah, kadang banyak yang hilang sendal, Ustaz. Masya Allah. Itu cak mana lah? Uangnya sholat gitu ya? Uangnya sholat, Ustaz. Masya Allah. Baik, Mang Cek Bicek dan pemirsa Pal TV di mana saja berada, Mang Cek Sabta juga ya. Jadi terkait fenomena ya, sebenarnya ada jawaban-jawaban dan pertanyaan lah intinya menggelitik. Ustadz, katanya sholat itu bisa mencegah diri dari berbuat keji dan munkar. Ya, ayatnya sangat jelas tadi kan. Nah, tapi terjadi di tengah masyarakat, di lapangan ya, wong sholat tapi dia lah yang maling sendal gitu. Dia sholat tapi masih ngantoi wong gitu kan. Itu bagaimana? Maka pertama jelas ya, orang yang sholat dengan tidak sholat masih tetap keutamaannya banyak sholat. Makanya kata para guyonan-guyonannya, untung dia sholat. Ngapa? Sehingga dia maling sendal. Coba kalau dia tidak sholat, ya, dia bisa maling motor, dia bisa maling rumah gitu kan, lebih besar dari itu. Ini jawaban yang sesungguhnya menguatkan bahwa saya tetap ada manfaat sholat. Nah, cuma pada hakikatnya sesungguhnya ketika dia sholat ya tapi masih melakukan hal-hal yang tidak baik, maka saya katakan di awal tadi banyak yang cenderung ya sholat ini hanya sekedar mengerjakan. Karena secara umum kalau orang yang hanya mengerjakan sholat, perintahnya i'malu sholah. Ya, pekerjakanlah sholat. Ya, maka setelah sholat bebas mau maling sendal, mau ngatain orang, mau berbuat tidak baik gitu ya, maka dia otomatis bebas karena perintahnya sekedar sholat, mengerjakan saja, gugur kewajiban. Tapi tidak dengan perintah Allah SWT dalam Quran, ternyata seluruh ya ayat perintahnya aqimis sholah, dirikan sholat. Apa maksudnya? Setelah sholat dalam gerakan dan bacaan, kita juga sholat dalam keseharian. Maka dia menjaga nilai-nilai sholat tadi seharusnya. Ya, ketika dia sholat, aku nak maling sendal, ya Allah, aku nih takut dilihat Allah, gitu kan? Aku nih takut kena marah Allah. Karena apa? Karena dia orang yang sholat. Makanya orang yang sholat itu hakikatnya dia dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka tentunya jawaban yang paling tepat, ngapo wong ini sholat tapi masih berbuat maksiat dan tidak benar, bisa jadi kualitas sholatnya belum begitu baik. Karena kalau wong yang sholatnya sudah baik, sudah betul-betul menjarah daging dan menjadi cahaya dalam dirinya, dia takut melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian. Jadi sekali lagi kita jengok fenomena di masyarakat, kalau dia ternyata sholat tapi masih melakukan sesuatu yang tidak baik, nah berarti kualitas sholatnya perlu ditingkatkan. Iya. Begitu. Jadi kadang dia juga berpikir, sudah maksiat ini sholat lagi ya, gitu. Tobat lagi. Ya. Ini cenderung ya, pemikiran-pemikiran seperti itu kadang ada di hati manusia ya. Sudahlah, tidak apa-apa lah. Kita sekarang bermaksiat dulu, kaki bertobat lagi. Ya, pertama yang jelas masalah umur siapa yang tahu. Gitu ya. Enak kalau kita sempat taubat. Ini lagi berbuat maksiat, meninggal ya. Lagi berbuat maksiat, ya dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Ini yang kita takutkan. Yang kedua, sesungguhnya ketika kita berpikir demikian ini bahaya. Karena apa? Karena ketika kita sholat ya, kemudian maksiat, ayo tobat lagi mudah. Ingat ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu selain Ghafurur Rahim, ya, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya, Allah juga sangat keras azabnya, ya, Sadidul Iqab misalnya kan. Jadi takut juga dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan coba-coba untuk ya melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Karena tadi sekali lagi untuk masalah kehidupan kita, ya, nyawa kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Nah, kita berharap ya kebaikan, husnul khotimah ya, baik di akhir. Jangan sampai kita sholat terus gitu ya, tahu-tahu pas di ujung kita berbuat maksiat, berbuat tidak benar, meninggal gitu kan. Nah, ini yang naudzubillah min dzalik ya, menjadikan kita termasuk orang yang su'ul khotimah ya.
buruk di akhirnya. Ini yang tentunya kita tidak inginkan. Yang terpenting kalau kita dulu sudah bermaksiat, melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak masalah, kita bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi tentunya ya. Sembari kita ya perbanyak untuk sholat ya. Salah satunya sholat taubat ya, yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, jangan lupa sholat ya, sholat taubat. Makanya sholat ini semuanya ada untuk mendapatkan rizki. Maka sebagaimana judul kita juga, mungkin ada yang berpikir, oh kiroi sholat baru kita dapat nikmat ya. Sebenarnya dua-duanya cocok ya, kita sholat insya Allah langsung dapat nikmat, atau kita dapat nikmat maka kita sholat, karena perintah ini sama sejalan gitu ya. Apalagi tadi kalau kita nak ngitung nikmat Allah ya, karena kalau kita ini berpikirnya nikmatnya materi, nikmatnya uang, nikmatnya makanan baik mungkin terbatas. Tapi kalau nikmat yang lain, nikmat bernafas, nikmat kita masih diberikan kesempatan sehat, ini nikmat kan? Makanya wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Nah, jadi cak mana? Ya mensyukuri. Mensyukuri nikmat Allah, bukan untuk menghitung. Karena perintah Allah bukan ngitung-ngitung nikmat. Perintah Allah bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat. Dan salah satu bentuk syukur kita adalah ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Itu tanda syukur. Artinya luar biasa, ada banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita Ustaz ya, sebagai umatnya ini. Dan sudah seharusnya kita bersyukur Ustaz atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Seperti yang dikatakan Allah, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum min adzabil syadid. Apabila engkau mensyukuri nikmatku akan kutambah Ustaz. Apabila engkau kufur maka azab sangat pedih. Luar biasa. Jadi macam bicara Misal TV di mana berada, sudah seharusnya kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Salah satunya untuk mensyukuri tersebut dengan sholat. Betul. Nah, cak mana Ustaz? Kita cara yang paling baik dalam mensyukuri nikmat itu Ustaz. Baik. Jadi pemirsa Bal TV dan juga Mang C Sabta, tadi sudah disampaikan sesungguhnya ya, ayatnya sangat jelas. Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka sesungguhnya dia akan Allah tambah nikmatnya. Maka salah satu ya syukur yang paling utama adalah kita mendirikan sholat. Ya, betul-betul melaksanakan sholat. Kita sedang syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita tidak sholat, hakikatnya kita sedang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya. Melaksanakan perintahnya. Jadi itu tanda syukur kita dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita mengerjakan larangan, menjauhi perintah, kita sedang kufur ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini yuk kita berusaha mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini, dikaruniakan segala sesuatunya. Maka sering dikatakan oleh para ulama, kalau ada yang mengatakan, oh ya aku nih bersyukur nian dapat duit, dapat rezeki, tapi kita basah, tidak berinfak sedekah, itu belum syukur. Ya, itu malah justru kufur. Karena apa? Karena dia tidak memakai nikmat Allah untuk dipakai menjalankan perintah-perintahnya. Sebaliknya, kita badan sehat, alhamdulillah aku ini sehat badannya, kemudian kemana-mana pacak, tapi tidak sholat. Sesungguhnya dia sedang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pemirsa Pal TV di mana saja berada, yuk kita berusaha momentum bulan Rajab ini bagaimana kita betul-betul ya, memperbaiki kualitas sholat kita dan juga kuantitas sholat kita. Yang tadinya mungkin ya, belum pernah sholat sama sekali, yuk ini kesempatan ya, kesempatan untuk kita bertobat, memperbaiki diri, yuk sholat ya, sebelum kita disolatkan. Karena ada wong nih, mohon maaf ya, dak galak sholat gitu ya. Kapan dia sholatnya? Ketika dia sudah jadi mayit disolatkan. Jangan sampai seperti itu. Nah, maka mumpung masih punya kesempatan, masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sholat benar-benar. Kita sholat karena sesungguhnya ketika kita melaksanakan sholat, kita sedang mendapatkan nikmat yang sangat besar. Seperti itu. Jadi luar biasa Ustaz ya. Pembahasan kita hari ini, yuk sholat agar dapat nikmat. Ya. Jadi Mang Cek bersama Pal TV dimanapun berada. Nah Ustadz, mungkin ini ada Mang Cek yang baru gabung Ustadz. Ya. Kita boleh Ustadz kesimpulan secara singkat Ustadz dengan tema kita hari ini. Baik. Pemirsa Pal TV di mana saja berada dan juga Mang Cek Sabta, sebagai kesimpulan kita pada kesempatan cabisan sore hari ini, yuk kita sama-sama berusaha memperbaiki kualitas dan kuantitas sholat kita agar betul-betul sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia, lebih-lebih nantinya akhirat.
Dan ketika kita momentum sholat ini kita perbaiki dengan baik, ya, bacaan-bacaan sholat kita sedikit demi sedikit pahami maknanya, kemudian gerakan sholat juga sedikit demi sedikit kita tahu betul-betul ini tuntunan dari Allah dan Rasulnya, ya. Mudah-mudahan diperbaiki sholat-sholat kita sudah baik, baru kita terus tingkatkan kualitas sholat kita. Kita berusaha bagaimana bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, i'malu sholah, tapi yuk kita sama-sama aqimi sholah, mendirikan sholat. Sudah sholat dalam gerakan dan bacaan, yuk kita berusaha untuk sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di dalam sholat kita dilatih untuk bersabar, maka di luar sholat kita yuk berusaha untuk bersabar. Kalau di dalam sholat kita dilatih untuk disiplin, maka di luar sholat kita berusaha untuk disiplin. Intinya nilai-nilai yang ada di dalam sholat kita tuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua istiqomah menjalankan perintah Allah SWT. Nikmat yang besar ini yaitu sholat, karena ketika kita sholat sesungguhnya kita sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah SWT. Dan sebaliknya ketika kita meninggalkan, melalaikan sholat, hakikatnya kita sedang menjauhi nikmat dari Allah SWT. Tadi sudah sangat jelas, ya. Orang yang sholat adalah senantiasa orang yang mendirikan agama, dan ketika dia tidak sholat dia telah merobohkan agama. As-sholatu imanuddin faqad aqamaha faqad aqamadin faman tarokaha faqad hadamadin. Barang siapa yang senantiasa sholat dia sedang mendirikan agama, dan ketika dia meninggalkan sholat dia sedang merobohkan agama. Demikian, mudah-mudahan tausiah cawisan singkat ini bermanfaat buat kita semua, dari kami pribadi, pemirsa PAL TV dan juga Mance Sabta. Terus kita memperbaiki diri sehingga sholat-sholat kita sholat yang berkualitas dan berkuantitas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, sudah 60 menit kita ngawani Mance BC pemirsa PAL TV di mana berada. Dan itu tadi pemirsa PAL TV mengenai tema kita hari ini, yuk sholat agar dapat nikmat. Jadi kalau kita ingin dapat nikmat, kuncinya sholat. Dan ketika kita sudah mendapatkan nikmat, kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu kufuri nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Dan Mance BC sahabat TV, mari bersama-sama kita saling mengingatkan untuk sholat. Terlebih kita jalan ke sholat wajib yang ada 5 waktu itu. Kita sama-sama saling mengingat agar kita nantinya di akhirat bakal mendapatkan amalan yang luar biasa, bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak hari ini sudah menyempatkan hadir menyapa Mance BC pemirsa PAL TV. Dan mudah-mudahan kakek kita bakal ketemu lagi Ustaz. Amin insyaallah di cawisan berikutnya. Baik Mance BC pemirsa PAL TV, jangan lupa saksikan cawisan setiap hari Jumat dari jam 3 sampai jam 4 live. Hanya di PAL TV memang punya kita. Akhir kata, aku Mance Sabta mewakili kerabat kerja yang begawe, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب صلي